aja. Jadi kalau penelitiannya MM Wihaja ini dilakukan di tahun berapa ya? Dia itu seorang lead ekonomi, seorang apa namanya kepala ekonomi di World Bank cabang Jakarta. Di tahun 2016 menulis sebuah tulisan yang berjudul The Impact of the Commodity Boom on Indonesia's Macroeconomic Fundamental and Industrial Development. Jadi fokusnya di sini itu mau berbicara ya analisis historicalnya bahwa komoditi boom itu bukan hal yang baru. Ini sudah pernah terjadi di Indonesia itu di tahun 1973, 74, dan juga 79, 80 sebelum terjadi yang terakhir itu di tahun sekitar 2001 sampai 2012. Yang mana di sini Indonesia mengalami yang namanya komoditi boom. Apa sih sebenarnya komoditi boom? Ya, komoditi boom itu artinya seperti yang sudah kalian ulas kemarin sampaikan bahwa periode-periode ini itu harga produk-produk pertanian, harga pertambangan kita itu melonjak meningkat pesat. Grafiknya ada ditampilkan juga ya di sini. Nah, ini di sekitar tahun 2007, 2006, 2007 ya, khusus untuk komoditi coal, batu bara dan juga palm oil ini mengalami peningkatan yang begitu pesat. Ini yang tahun 19 tadi 7 berapa itu nggak muncul ya. Ternyata startnya 1990. Baik batu bara maupun palm oil di tahun 2007, 2006, 2007 puncak pertama lalu meningkat lagi sekitar tahun 2009, 2010. Nah, kedua komoditi ini kita ketahui adalah salah satu komoditi penyumbang eksportir terbesar di Indonesia. Palm oil kita ketahui sebagai salah satu komoditas kita itu sebagai eksportir terbesar minyak sawit di dunia. Yang kedua itu ada Malaysia. Coal, batu bara juga sama halnya. Ini adalah eksportir terbesar salah satunya ada di Indonesia. Jadi ketika terjadi lonjakan harga minyak sawit dan juga batu bara di tahun-tahun tersebut, nah harga itu wajarnya kan sekitaran ini ya yang putus-putus itu adalah batu bara. Kalau normalnya paling di kisaran 400 sampai mungkin 600-an ya di sini di 96, 97 sebelum krisis ya. Krisis ekonomi itu wajarnya di harga kisaran 400 600-an. Tapi di sini komoditi boom di kisaran 2006-2007 bisa mencapai sampai berapa kali lipat ini? Hampir tiga kali lipatnya dari 400 ke 1.200. Nah, ini kan lonjak hampir 300% sendiri. Nah, kelonjakan harga komoditas yang luar biasa banget seperti ini harusnya itu dimanfaatkan. Istilahnya kalau di dalam fiskal itu namanya windfall. Jadi kayak kejatuhan durian runtuh kita tuh mendapatkan kenaikan, mendapatkan keuntungan yang melimpah akibat kenaikan harga komoditas dunia yang melambung tinggi. Nah, ini kan ditentukan oleh harga dunia, bukan kita loh ya. Kita nentuin harga palm oil, nentuin batu bara, sekian per dolarnya, sekian dolar per MT, sekian dolar per apa ini satuannya. Enggak, tapi harga ini ditentukan oleh keseimbangan harga di dunia. Jadi di sini ada dua sektor, khususnya agricultural, pertanian dan juga pertambangan, mining ya, di sini mengalami increase kenaikan harga yang luar biasa. Nah, pada saat komoditi boom ini, windfall ini yang sampai melonjak 300%, sebaiknya itu suatu negara itu menangkapnya sebagai peluang yang mana harus di saving ya, sehingga menjadi kayak kas dana abadi. Kalau di dalam beasiswa itu kalian pernah dengar ya LPDP itu punya kas yang namanya dana abadi. Jadi dipakai, diinvestasikan, diputarkan di situ dan dimanfaatkan kembali oleh mahasiswa kita supaya memperoleh beasiswa. Bunganya ya, bunganya diputarkan kembali sehingga itu dapat disalurkan ke beasiswa mahasiswa seluruh Indonesia. Ini juga sama konsepnya. Jadi komoditi boom yang mendapatkan durian runtuh itu tadi, windfall itu harusnya
diambil oleh suatu negara, diputarkan, diinvestasikan, diputarkan ya, kemudian ketika itu diinvestasikan, pastikan yang akan mendapatkan return ya, mendapatkan gain, yang mana gain itu diputar kembalikan. Jadi untuk tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan cadangan devisa juga lebih cepat. Nah, yang terjadi apa? Jangan sampai nih ketika masa masa komoditi boom itu berakhir ya, khususnya tadi di tahun akhir 2012 kita udah habis masanya, masa komoditi boom itu selesai, yang terjadi kita nggak punya apa-apa, nggak punya cadef, nggak punya saving. Yang terjadi kan di cerita paper ini kita itu mengalami triple defisit. Ada defisit perdagangan, ada defisit neraca pembayaran, neraca modal, dan sebagainya. Hal itu yang tidak diinginkan sehingga kita dikenal terkena namanya yang kemarin kalian translatekan bahasa Indonesia ya, penyakit Belanda, mini Dutch disease. Jadi mini Dutch disease itu kenapa sih harus Belanda Bu kayak gitu ya? Jadi ada ceritanya. Dulu Belanda itu juga seperti itu kasusnya. Dia itu negara yang abundant, berlimpah dengan sumber daya alam, tetapi dia nggak pintar mengelolanya, menginvestasikan untuk ke depan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, yang terjadi apa? Kesempatan peluang itu hilang, ya ekonominya gitu-gitu aja gitu loh. Bahkan mungkin defisit seperti yang kita alami. Nah, mini Dutch disease ini kan yang terdampak apa? Jangan sampai hal ini itu semakin parah atau terjadi di Indonesia. Kita nggak pinter mengelola peluang itu, yang terjadi malah defisit itu tadi. Nah, ada satu negara contoh yang bagus kemarin juga sudah ada yang menyampaikan, Norway ya. Norwegia itu dia pinter banget. Dia negara yang berlimpah sumber daya alamnya, khususnya untuk kayak kita sih, dia ke sektor oil and gases ya, minyak mentah dan juga gas natural gas. Jadi dia itu memutarkan hasil dari keuntungan ketika terjadi komoditi boom itu tadi. Nah, Ricky malah error ya. Udah kelihatan belum ini di website NPM? Halo, sudah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Bisa kalian buka juga ya websitenya itu. Jadi di sini kita lihat, nah ini Norway itu negara yang pinter banget. Dia itu ketika terjadi komoditi boom di negaranya tahun tadi ya 1970-an, 7 berapa tadi 19 sekitar itu, dia itu menyimpan dananya, kemudian menginvestasikan ke sektor-sektor yang potensial. Dari tahun 1900-an itu, berapa sih equitiesnya? Di sini sekitar 1, 2, sekitar sudah mencapai 880 miliar USD terakhir 2022. Nah, ini diinvestasikan kemana? Ke berbagai negara. Salah satunya ada nggak di Indonesia? Coba kita cek. Oh ada. Ternyata dia menginvestasikan dananya juga ke Indonesia. Kemana sih? Coba kita cek ya. Nah, dia menginvestasikan sekitar 2,29 miliar USD untuk ke sektor-sektor yang memiliki potensi. Di mana? Oh, ternyata tertinggi itu ada di BCA. BCA masuk salah satu saham yang dibeli oleh Norway itu dimasukkan di BCA. Kebanyakan perbankan ya, BUMN, BCA, BRI, BNI, Mandiri, Telkom, Kalbe. Ya ini kan anu ya, apa istilahnya blue chip, saham-saham blue chip, Kalbe Farma, Mitra Keluarga, Semen, dan sebagainya. Jadi dia menanamkan saham-sahamnya di hampir semua kawasan loh, Afrika, Asia, Amerika Latin, Middle East, Amerika Utara. Coba kita cek ke negara tetangga, misalkan
misalkan aja ke Singapura, dia ke sektor mana juga ya? Nah, dia ke DBS Group Holding, United Overseas. Ini apa ini? Telekomunikasi lebih ke sektor jasa ya. Capital, Singapore Airlines juga. Jadi dia tuh pinter, dia memutarkan dananya ini ke berbagai negara di dunia, yang mana cuannya itu tadi, returnnya itu digunakan untuk apa ya, pembangunan di negaranya. Kalau kalian ketahui kan di Norway itu sekolah aja gratis. Sampai kapan ya, kalau nggak salah mungkin sampai kuliah ya, kuliah pun gratis. Bahkan dia memberikan beasiswa ya. Dia itu menawarkan beasiswa kepada siapa aja yang pengen sekolah kuliah di Norway. Jadi kalau kalian pengen nyari beasiswa, yang itu salah satunya bisa ambil salah satu pilihannya di Norwegia. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, apalagi infrastruktur. Nah, karena dia pinter banget mengelola windfall itu tadi, dikelola ke sektor-sektor yang potensial demi pembangunan yang berkelanjutan ke depan, sustainability growth. Nah, ini hal yang perlu menjadi apa ya, catatan dan bisa kita contoh Indonesia itu supaya nanti ketika ada terjadi komoditi boom lagi, kita bisa menangkap peluang tersebut. Kalau ini kan udah habis ya, masa komoditi boomnya itu udah selesai di tahun terakhir 2012. Nah, ini ada juga istilah-istilah Berkeley Mafia ya. Nah, harapannya ini tadi ya, revenue from the resource boom were spent poorly targeted energy subsidies instead of unproductive investment such as infrastructure or instead of saving the windfall in resource farm. Ini yang aku ceritakan tadi ya, ketika dia menangkap windfall itu tadi, dia bisa menginvestasikan ke sektor-sektor yang potensial, ke sektor yang produktif, khususnya infrastruktur, sehingga orang-orang sasaran tadi ya, orang-orang miskin itu, ketimpangan itu juga makin menurun, sehingga kita bisa menuju ke tujuan negara kita yang mana pro growth, pro poor, dan pro equity. Jadi harapannya itu seperti itu ya, cerita terkait boom commodities. During this commodity boom, Indonesia also saw rising inequality and environmental degradation. Indonesia experience is not uncommon to other resource-rich country that have experienced resource growth. Jadi ini ceritanya Indonesia tuh nggak pintar, kurang-kurang cakap lah seperti Norway. Indonesia itu ketika terjadi komoditi boom justru inequality-nya juga ikut naik. Environmental degradation-nya juga naik, kerusakan lingkungannya juga naik. Nah, ini kan hal yang tidak diinginkan. Makanya di sini kita harus belajar nih, nanti ketika ada terjadi komoditi boom lagi, kita lebih pintar dalam menangkap windfall itu tadi. Many developing countries sustain strong growth in early years of their catching up pace by using public revenue from mineral rent to promote broadly based development. Banyak negara berkembang itu dapat mendorong pertumbuhannya lebih kuat, lebih kencang ketika terjadi itu tadi commodity boom dengan cara meningkatkan public revenue-nya dari hasil mineral, penjualan mineral itu tadi untuk mendorong pembangunan yang lebih merata. Nah, kalian kalau pernah dengar ya, nenek kalian, kakek kalian, dulu sekolah di mana sih? Kalau kita kan sudah negeri ya, SD negeri, kan kelurahan apa, kayak gitu kan. SD negeri 1 Gajah Mungkur, SD negeri 1 sekarang misalkan seperti itu. Kalau zaman dulu, kakek nenek, kalau kalian mungkin buyut kali ya, buyut cangga kalian, itu namanya SD Impres ya. SD instruksi, singkatannya instruksi presiden. Ini salah satu buah hasil dari adanya windfall oil revenue yang terjadi di tahun 747, 7374 dan 7980. Indonesia experience a windfall of oil revenue from two oil booms. Jadi ketika ada terjadi kenaikan harga minyak mentah di tahun ini, Indonesia itu sudah mengakomodir, memberikan keuntungannya dengan cara meningkatkan pembangunan. Bapak
pada zamannya Bapak Soekarno ini impres itu pada zamannya sejak Presiden Soekarno dan paling gencar itu terjadi di Presiden Soeharto namanya makanya dikasih julukan Bapak Pembangunan ya karena lagi masif-masifnya pembangunan saat itu salah satunya adalah membangun SD Impres di berbagai pelosok desa. Ini keuntungan dari salah satu adanya komoditi boom itu tadi. Nah, ini ya, harga di tahun 69, iya, silakan Mbak Euriska. Mohon maaf Ibu, kayaknya share Hah? blur Lihat deh Bu. screen-nya. Nggak Share kelihatan. screen dari Ibu ada terlihat tapi blur. Kelihatan tapi blur Bu. Sinyal berarti. Tapi suaraku lancar nggak, Riz? Lancar Bu. Ini kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Blur lagi Bu, tadi udah jelas. Sinyal berarti. Aku ngurut kok, buka scroll halaman di bagian tabel satu itu loh. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kalian sambil buka ininya aja, apa papernya. Aku nyekrol pelan-pelan. Di halaman tabel satu Indonesia Oil Export baru nyampe situ. Di tabel satu itu kelihatan banget ya dari harga yang wajarnya itu minyak mentah kita di kisaran $384, ini meningkat pesat sampai 965 di tahun 72, meningkat 3 kali lipat. Habis itu di tahun 73 74 hampir 2 kali lipatnya naik jadi 1729, bahkan tertinggi di tahun 75 76. Padahal ini cuma selisih berapa tahun doang dari 69 ke 75, cuma 5 6 tahun doang tapi kenaikannya dari 300 ke 4.000 itu berapa persen hitungan baik? Sampai berapa persen itu? Sampai 1.300 ya, 1.300% lebih, 1.400%. Nah ini luar biasa banget. Ini kenaikan sampai lebih dari 1.000% itu kan luar biasa banget. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan, ya sudah, itu akan terlewat masanya dan keuntungan juga nggak akan banyak di saving kalau kita nggak pinter-pinter gitu loh. Memutarkan uang itu dalam investasi yang produktif itu tadi. Sehingga pada masa-masa itu kan mulai ya, industri kita itu mulai meningkat. Meskipun tadi ya, ada trade off ketika terjadi commodity boom, otomatis rupiah kita kan mengalami apresiasi. Yang awalnya mungkin berapa rupiah, misalkan katakanlah 5.000 jadi $1 10.000, itu kan luar biasa banget. Ada trade off ketika rupiah itu mengalami apresiasi yang luar biasa, tentunya harga produk dalam negeri kita di luar negeri jatuhnya lebih mahal sehingga import pun akan juga sedikit menurun, akan turun karena kesannya, bukan kesannya sih, memang faktanya harga bahan kita jadi lebih mahal dibandingkan sebelum rupiah itu mengalami apresiasi. Nah, di sini pada tahun 1970-an juga mulai nih diterapkan kebijakan adanya import substitution. Kemudian tadi ada kebijakan tarif maupun non tarif untuk apa? Melindungi produk-produk dalam negeri kita, bahkan ada kebijakan untuk TKDN ya, penggunaan bahan baku yang berapa persennya harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri itu sendiri. Meskipun secara ceritanya ini juga nggak efektif katanya kebijakan pada saat itu, karena faktanya Indonesia itu masih sangat tergantung dengan bahan baku yang berasal dari impor. Nah, tapi mulai pelan-pelan ya di periode Jokowi ini TKDN mulai dinaikkan persentasenya. Jadi bahan bakunya itu mulai ditingkatkan yang komoditas dari domestik ya, impor dari impornya itu dikurangi. Nah, ini juga ditunjukkan ya adanya comparative industrial growth di negara ASEAN, Indonesia dengan Malaysia. Ini ditunjukkan manufacture value added per GDP-nya juga dan
persentase manufaktur terhadap total ekspor itu berapa? Ternyata di tahun Indonesia dari 8% aja di tahun 1965, persentase manufaktur itu meningkat hampir berapa kali lipat, 3 kali lipatnya di tahun 96, meningkat 25%. Sama halnya dengan Malaysia 9 menjadi 34%. Filipina nggak meningkat jauh banget, 20 hanya meningkat 23%. Thailand juga tidak begitu besar, peningkatannya cuma 100% aja ya, 2 kali lipat. 14 ke 29, yang 300%-nya kita hampir lebih dari 300% ada di Indonesia maupun di Malaysia. Kemudian untuk ini manufaktur, berapa sih kontribusi atau share ekspor manufaktur kita terhadap total ekspor? Ternyata luar biasa banget. Indonesia untuk sektor manufakturnya itu hampir menyumbang 51%. Di Malaysia 76%, Filipina 84%, Thailand 73%. Artinya di sini manufaktur pada tahun ini itu sebagai sektor unggulan atau istilahnya leading sektoral, sektor unggulan, yang mana dia menyumbang PDB terbesar, menyumbang ekspor terbesar dengan laju yang cukup tinggi pula. Tapi yang terjadi di tahun 2000-an kita sudah mengalami yang namanya deindustrialisasi. Nah, kalau kalian ingat ya di tahun 2007-an, kemudian di tahun 2012-an, ini tuh banyak orang kaya baru. Jadi karena biasanya palm oil, ada yang dari Kalimantan nggak di sini? Atau Sumatera lah. Ini adalah munculnya banyak orang kaya baru sih. Jadi di tahun 2007-an, 2000 eh, berapa ini 2011, 12, harga tambang kita tuh meningkat pesat khususnya batu bara dan CPO yang banyak ini didominasi di Kalimantan ya. Kalau batu bara, palm oil itu biasanya sawit juga ada di Kalimantan dan juga Sumatera. Sehingga pada saat itu tuh properti menjadi bisnis yang sangat sangat apa sangat-sangat potensial, sangat-sangat meningkat, pertumbuhannya meningkat pesat banget. Bahkan seperti beli kacang, Kak. Beli rumah itu seperti beli kacang pada tahun tersebut. Banyak tuh orang-orang kaya dari Kalimantan, dari Sumatera, beli rumah di Jawa. Mungkin di Jogja khususnya. Jadi banyak banget pada saat itu mereka beli properti-properti di area Jogja, di Jawa Tengah bagian mana, karena murah banget bagi mereka karena kan kebanyakan mayoritas pekerjaan mereka di sana adalah seorang pengusaha sawit maupun batu bara. Nah, ini beli properti pada tahun itu tuh murah banget karena terjadi kenaikan yang luar biasa untuk batu bara maupun palm oil. Jadi ini banyak inilah diuntungkan bagi pengusaha-pengusaha di sana. Nah, ini kelihatan banget ya. Kita tuh mengalami deindustrialisasi yang atas ini manufaktur ya. Share kita yang awalnya mungkin di atas berapa ini? 40%, ini kan 100 sampai 60, sekitar 40 persenan, itu mulai turun, trennya mulai turun untuk manufaktur. Terus kemudian ini apa yang kedua tuh forestry ya. Forestry, hutan, mining, tambang, pertanian, oil and gases. Nah, tahun 2000-an yang terakhir itu kita tertinggi itu untuk komoditi ekspornya adalah sektor gas, crude oil, minyak mentah, garment, chemical, electronic parts, Hollywood, ya kayu, komputer, paper, video, tekstil. Nah, ini sektor-sektor unggulan di sektor-sektor unggulan ekspor di Indonesia tahun 2000-an. Mungkin sekarang sudah berubah, sektor unggulannya bukan gas. Apa ya sekarang? Coba dicek. Nah, ini juga kelihatan nih, kita mengalami deindustrialisasi itu di awal tahun 2000-an. Kelihatan banget. Manufaktur kita yang awalnya ekspor share-nya di atas 50%, bahkan hampir mencapai 60%-an. Di tahun 2001-an awal mulai turun. Bahkan 40%-an. Sekarang mungkin 30%-an doang. Nah, sementara untuk raw commodities itu justru meningkat. Ini menarik sekali. Justru kita itu banyak mengekspor barang-barang mentah. Sebaliknya, di sini untuk barang yang sudah diproses itu stagnan.
proporsinya malah turun ya dari 30% sekarang hanya cuma 20%. Itu kan yang nggak bagus ya. Hilirisasi kita tuh kurang. Jadi yang digencarkan Pak Jokowi kemarin tuh bagus ya kebijakannya untuk supaya kita dilarang ekspor untuk barang-barang mentah. Coba deh dikembangkan dengan produk turunan diolah dulu baru diekspor. Itu yang sekarang baru di apa istilahnya digencar-gencarkan ya sudah berlangsung sih. Dan itu menambah value added kita sehingga apa implikasinya pertumbuhan kita meningkat dilihat dari apa kenaikan PDB per sektoralnya. Nah, ini harapannya raw ekspor untuk raw commodities itu di, dihilangkan ya, sudah mulai ke memproduksi output yang sudah tengah jadi atau barang jadi yang mana ini mungkin dibutuhkan oleh negara negara luar untuk bahan baku negara luar. Misalkan untuk nikel ya, nikel itu jangan dong kita ekspor bahan mentah, tapi eksporlah dalam bentuk olahan yang sudah setengah jadi, barang antara yang mana itu dibutuhkan oleh negara lain. Makanya kan kemarin di Eropa, di Cina, di mana kan mereka agak ini ya, agak shock juga ketika barang itu nikel itu kan dibutuhkan untuk baterai, untuk macam-macam, untuk produk elektronik. Ketika barangnya udah diolah yang memiliki value added yang lebih tinggi nilai jualnya, otomatis kan harganya lebih mahal. Nah, kalau mau ya monggo, kalau nggak mau ya udah nggak usah diambil. Pak Jokowi kemarin secara tegas kan menyampaikan itu. Yang mau tak mau ya tetap ngambil orang. Kita sebagai apa istilahnya eksportirnya, kita sebagai eksportirnya kita boleh dong membuat kebijakan seperti itu. Jadi kita juga mendapatkan return yang lebih tinggi dibandingkan harus me, apa namanya menjual dalam bentuk mentah. Oke, jadi proses hilirisasi ke sektor itu sudah mulai digencar-gencarkan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa tahun kepemimpinannya ya 2 periode ini. Ini cukup menjadi angin segar supaya pertumbuhan kita lebih nanti merata tidak hanya di Jawa sentris tapi juga di luar Jawa pula. Terutama ketika sudah adanya peralihan ibu kota khususnya di Kaltim harapannya pro equity ini juga tersebar tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. Pro growth juga gitu, pro growth, pro equity dan pro satunya lagi apa tadi pro growth pro equity satunya apa lupa lah malah. Jadi efek makroekonomiknya ini luar biasa banget ya, tidak hanya dari segi tadi fiskal adanya pendapatan dari windfall itu sendiri, dari segi monetary juga dapat, inflasi kita terjaga, kemudian pada periode-periode tersebut kita tuh menarik bagi negara luar karena Indonesia menerapkan suku bunga yang cukup kompetitif ya sehingga orang tertarik untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Oh, ini loh, aku mau cerita ini. Sorry, aku belum baca tadi. The first Indonesia relative high interest rate compared to its neighboring countries. Jadi rata-rata itu negara lain itu paling di bawah 6%, di bawah 5% dia memberikan tingkat suku bunganya. Tapi kita tahun 2009 sampai 2012 memberikan ini loh, kita kasih bunga kamu di atas 6,4%. Sehingga banyak investor asing yang menanamkan dananya itu di dalam negeri. Obligasi kita tuh meningkat pesat, saham kita juga meningkat pesat. Kemudian di tahun tersebut inflasi kita juga stabil loh, stabil di angka kisaran 5%, 5%. Jadi inflasi yang terlalu tinggi itu juga nggak begitu baik. Inflasi yang terlalu rendah juga tidak begitu baik. Yang mana Bu? Ya, yang stabil-stabil aja. Kalau inflasi terlalu rendah, ya terlalu lemah gitu ya, 3%, 2%, bahkan 1%, bahkan di bawah 1%, seperti di Jepang gitu ya, itu menandakan bahwa adanya kelusuan daya beli. Kita sebagai salah satu pangsa pasar yang cukup kompetitif, kita memiliki jumlah penduduk yang luar biasa banyaknya, diharapkan tidak hanya sebagai negara yang konsumen, tapi juga produsen terbesar di dunia. Jadi inflasi yang cukup stabil ini mempengaruhi juga struktur perekonomian pada saat itu. Kalau inflasinya tertinggi, naik juga nggak begitu bagus. Artinya kan barang yang ada dijualan di pasaran domestik kita juga relatif lebih mahal. Yang kedua adalah penerapan adanya ease money policy. Jadi pada periode tersebut ya
Indonesia itu menerapkan its money policy, kebijakan uang yang lunak ya, di mana dia menginjektikan bantuan liquidity kepada berbagai sektor. Nah, terutama di tahun 2008 itu terjadi global financial crisis ya, sehingga sedikit mengganggu stabilitas kita. Yang tahu kan 2008 itu ada apa? Ada supreme mortgage yang terjadi di US, yaitu apa istilahnya krisis yang diakibatkan oleh sektor properti kalau nggak salah di US, tapi itu juga berdampak ke kita dari segi moneter karena kan ketika US-nya perekonomiannya jelek, the Fed menurunkan cadef apa suku bunganya atau menaikkan suku bunganya, itu juga berdampak dengan negara lainnya karena kita biasanya mengacu suku bunga acuan ke the Fed. Terus ini ya, berapa sih net net ekspor untuk oil, gas sektor, kemudian ekspor oil, overall trade balance kita tertinggi itu di tahun 2007, ngedrop di 2008 karena krisis global itu tadi, tapi nggak lama habis itu naik, bahkan di 2012 setelah berakhirnya komoditi itu mengalami defisit, defisit trade defisit. Nah ini tadi ya juga disebutkan bahwa manufacturing sector lost international competitiveness not only because of the strong rupiah but also many other factors. Poor infrastructure, land acquisition issues, high export-import, and inter-island logistic costs, irregulatory complexity, rigid labor law, and lack of skilled human resource. Jadi itu sebenarnya yang menyebabkan manufaktur kita itu loss, kehilangan tingkat competitiveness-nya itu tidak hanya karena rupiahnya mengalami apresiasi aja, jangan dikalahkan rupiahnya juga, tapi ada faktor pendukung lainnya, faktor bukan pendukung yang positif ya, tapi pendukung yang negatif. Faktor yang menyebabkan manufacturing itu jadi nggak kompetitif itu faktor ini, adanya infrastruktur yang jelek, kemudian isu-isu tanah yang nggak jelas ya, banyak waktu itu tanah yang nggak tercatat ini punyanya siapa, lahan yang sengketa, kemudian high export maupun import, kita banyakan import ya, import bahan baku dari luar, kemudian biaya logistik yang mahal. Jadi pembangunan infrastruktur itu memang penting karena ya untuk menurunkan biaya logistik itu tadi kayak tol laut, kemudian tol Trans Papua itu penting banget memang karena untuk menurunkan biaya logistik. Dulu yang satu BBM di kita di Jawa misalkan 1 liternya cuma katakanlah 10.000, di 1 liter sorry 1 liternya belum nyampe 10.000 ya. Waktu itu mungkin di Jawa itu kisaran 7 ribuan, di Papua udah bisa 2 kali lipatnya 14.000 lebih bisa. Terus adanya kompleksiti dari aturan yang kompleks, kemudian aturan ketenaga kerjaan yang terlalu kaku, dan juga lack of skilled human resource. Nah ini ya, tenaga kerja yang masih kurang terdidik, kurang memiliki skill, ini yang sangat perlu didorong. Growth during the commodities boom was driven by mostly commodities and low productive service. Jadi kebanyakan pada saat komoditi boom di Indonesia itu, ekonomi kita itu didorong bukan karena tenaga kerja kita yang bagus, ekonominya yang stabil, tapi banyak kan karena hasil dari jual komoditis itu sendiri dan juga low productivity service ya, produktivitas jasa-jasa yang produktivitasnya sangat rendah which affected job creation, labor productivity, and the share of labor income. Jadi banyak kan yang tenaga kerjanya tuh yang low educated gitu loh. Jadi ya nggak bagus juga untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang kan yang diharapkan menurut Solo itu maupun si Romer itu kan tenaga kerja yang sudah terdidik, educated, educated worker, yang mana tenaga kerja yang minimal juga minimal sekolah di kuliah lah S1 ke atas. Yang mana ini harus diberikan pendukungnya lewat apa? Beasiswa dan macam-macam.
Lalu, what can Indonesia do to manage the risk of resource cost and resource of leasing? Pertama, Indonesia harus menerapkan kebijakan fiskal counter cyclical with respect to commodity boom. Meskipun ini udah lewat ya. Pada saat itu harusnya Indonesia itu menerapkan kebijakan counter cyclical fiscal policy. Apa sih kebijakan fiskal counter cyclical? Kebijakan yang diterapkan pada saat masa-masa tertentu, masa yang kritis maupun masa yang tadi membahagiakan komoditi boom. Ketika resesi maupun ketika jadi ekspansi, pertumbuhan ekonomi yang ekspansi. Ketika resesi ya relaksasi dong kebijakannya dengan menurunkan pajak dan meningkatkan government expenditure. Sebaliknya, ketika terjadinya tadi komoditi boom, ya kebijakannya naikkan, pajaknya naikkan supaya itu bisa menjadi penerimaan dalam negeri, pengeluaran pemerintah turunkan. Nah, ini yang dimaksud dengan counter cyclical fiscal policy. Jadi ini harus diterapkan ketika terjadi komoditi boom meskipun ini sudah lewat masanya. Nah, ini kan tadi juga diceritakan Norway has alert sovereign wealth fund, namanya SWF ya, kalau kalian belajar di fiskal ya. Nggak tahu ini masuk di mata kuliah apa, harusnya publik atau apa, aku kurang paham, harusnya ada khusus mata kuliah fiskal. Norway itu mendapatkan windfall itu dalam bentuk SWF ini yang diakumulasikan dari penjualan tadi oil and gas. And to safely it's happy to save its well. Sampai istilahnya gitu loh. Is happy to save its well. Jadi ini untuk kekayaan negaranya, membagikan kekayaannya. Yang mana ini plannya untuk meningkatkan pembangunan di negaranya, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, infrastruktur di negaranya. Indonesia need to design and implement a commodity fund most appropriate for its own domestic specificity. Yang kedua adalah revenue and fund management should also be accompanied by forward planning and policy sequences. Jadi ini bagaimana sih kita harus memanage ya revenue and fund penerimaan ketika terjadi tadi perencanaan jangka panjangnya seperti apa ketika terjadi windfall akibat komoditi boom. Contohlah di Norway. Yang ketiga, Indonesia should reindustrialize by promoting investment in labor-intensive in industry to create jobs as well as in high-tech or capital-intensive industry to move to higher value-added and high productivity manufacturing sector. Jadi ubah deh kita yang harus labor-intensive, low-educated, low productivity ke high-tech. Boleh labor intensif, tapi yang labor intensif high tech, yang capital intensif. Kalau kebanyakan developing countries, negara miskin, negara berkembang, mereka kebanyakan itu fokus mendorong pertumbuhan ekonominya bukan ke capital, tapi ke labor intensif, yang padat karya. Nah, faktanya kebanyakan padat karyanya yang low educated, sementara yang high educated itu masih sangat kurang. Nah, ini diperlukan adanya reindustrialisasi supaya mendorong investasi supaya labor intensif. Kalau mau belajar detail terkait ini ya labor intensif, kemudian promote investing labor intensif, knowledge human capital ini ada di teori pertumbuhan Romer, baca aja. Kalau Mbak mau butuh bukunya bilang aja aku kasih. Terus yang keempat, Indonesia also need to increase productivity in its agricultural sector beyond the palm oil industry. Jadi Indonesia tuh jangan ke sektor palm oil doang dong pertaniannya. Coba mulai diversifikasi ke produk lainnya. Masa kita hanya bergantung ke sawit? Gimana kalau lahan kita makin habis gitu loh? Lahan itu kan nggak bisa dilebarin ya, tanah itu terbatas, bahkan semakin menurun jumlahnya untuk pemukiman-pemukiman warga. Jadi jangan dong ke palm oil melulu, coba mulai didiversifikasi produk khususnya taniannya. Sementara kita kan memang sekarang itu industri sektor unggulannya bukan pertanian yang pertama, yang kedua. Yang pertama tuh manufacture, yang kedua kalau nggak salah pertanian, baru perdagangan. Yang kelima, Indonesia should also tap the potential in its service sector, including the tourist and creative industry. Ini udah banyak diterapkan di zamannya Pak Jokowi ya. Indonesia tuh harus mendorong sektor-sektor potensial meliputi tourism and juga
industri kreatif. Nah, kemarin kan kita sering dijadikan tempat bertemunya G20, tempat bertemunya KTT, itu sudah menunjukkan industri kreatif kita sudah sangat luar biasa, bahkan mendapatkan apresiasi dari negara tetangga penyelenggaraannya tuh luar biasa banget, bahkan melebihi perayaan-perayaan kayak di Hollywood, yang istilahnya seperti itu. Yang keenam, resources management policies should also include stronger environmental regulation. Jadi, kebijakan untuk memanage sumber daya juga harus meliputi kebijakan untuk memperkuat regulasi terhadap lingkungannya. Jangan hanya apa ya, mengekspor sumber daya melulu, tapi kebijakan untuk memprotek, untuk menurunkan environmental degradation-nya itu justru hilang. Itu yang nggak diinginkan. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya. Semoga kalian tidak keliru memahami dari cerita artikel tersebut. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Kita masih ada lagi ya satu bab sedikit kok conservation. Daripada nanti saya nyampaikan di kelas. Ada yang ditanyakan belum? Kalau kecepatan bisa diputar lagi ya. Nanti saya save di biasa di YouTube, diputar lagi. Ada yang ditanyakan nggak dari jurnal itu? Mungkin yang belum terjawab di Elena atau apa? Ada nggak yang mau ditanyain? Nggak bisa full screen. Itu nggak bisa full screen ya. Oh, iya. Oke, selanjutnya ini konservasi yang harusnya masuk topik ke minggu keempat kita. Sedikit aja kok, nggak banyak. Kalau ini beberapa definisi nanti kamu bisa baca sendiri ya. Konservasi itu kurang lebihnya merupakan suatu konsep yang terjadi pertentangan antara dua aspek. Antara mau pembangunan yang masif atau mau melindungi reservation terhadap FDI yang ada. Menurut Gifford and Pinchot. Kalau Anthony Scott, dia mengatakan bahwa konservasi adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan persediaan FDA untuk pemanfaatan masa mendatang melalui berbagai tindakan yang dilakukan sekarang. Kalau Oris Herfindahl, konservasi adalah usaha penghematan masa ini dan demi untuk kepentingan masa depan. Menurut Perkins, Marx, konservasi merupakan konsep yang ditinjau dari hubungan manusia dengan alam dan juga kesinambungan ekologi. Manusia harus mengelola dan menjaga SDA dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi yang namanya kelangkaan scarcity, sehingga kesejahteraan antar generasi itu dapat tercapai. Kelangkaan disebabkan oleh ketidakseimbangan lingkungan, dengan kata lain, kelangkaan lebih ditentukan akibat tindakan eksploitatif manusia daripada kelangkaan sumber daya absolut. Ketersediaan tetap yang mampu ditambah atau dikurangi berapapun. Kesimpulannya di sini konservasi itu ada dua segi pandangan dari fisik maupun ekonomi. Kalau fisik itu konservasi mengandung aspek pembangunan dan perlindungan. Kalau dari segi ekonomi, konservasi itu berarti penggunaan FDI yang secara lestari atau bijaksana dengan mengingat usaha waktu untuk memproduksinya kembali itu terbatas, Pak. Pandangan konservasionis tentang kelangkaan. Kelangkaan itu yang tak dapat dihindarkan meskipun sudah digunakan selestari maupun sebijaksana mungkin, karena disebabkan oleh apa? Karena SDA itu yang sangat terbatas jumlah fisiknya. Yang kedua, adanya terganggu keseimbangan ekologi. Contohnya yang kasus di Jepang itu tadi ya, dia membuang limbah limbah bekas radium nuklirnya itu yang nanti mungkin bisa jadi akan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada di laut kayak gitu. Kemudian terjadi depresi atau susutnya nilai mineral. Yang kedua, penggunaan SDA yang secara tidak lestari atau tidak bijaksana. Di sini mencakup penggunaan yang bersifat merusak ataupun boros, penggunaan yang berlebih. Yang ketiga, ada dampak sosial maupun ekonominya.
Pandangan konservasionis terhadap kelangkaan yaitu terpisah hubungan manusia dengan alam, berkurangnya nilai kesatuan dalam kelompok sosial. Kalau dampak sosialnya meliputi perubahan ekonomi, struktur ekonomi, maupun produktivitas biaya yang juga makin meningkat. Nah, grafiknya di sini bisa kita lihat bagaimana sih uh, sumber apa namanya grafik yang terjadi apabila sumber dayanya itu nggak dapat diperbarui, unreusable resources. Di sini kalau untuk sumber daya alam yang nggak dapat diperbarui, contohnya energi fosil itu tadi, uh, hubungan antara cost and return itu seperti dia memiliki apa ya, tidak linear ya. Return itu dia tidak linear, dia melengkung seperti ini ya. Dan ini yang eksisnya X itu adalah tahun, Y-nya ini adalah resources, sumber daya alam. Jadi seiring dengan peningkatan jumlah tahun, penggunaan resources yang meningkat, biaya yang dikeluarkan juga meningkat, tapi return yang dihasilkan awalnya meningkat, lama-lama juga akan turun. Karena apa? Sumber dayanya terbatas dan habis. Dan di sini terjadi yang namanya diminishing marginal return akan berlaku pada SDI ini dengan kenaikan biaya seiring waktu. Usaha konservasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengurangi tingkat konsumsi. Yang pertama, yang kedua, menggunakan teknologi baru yang ramah lingkungan dan juga menghemat penggunaan SDA. Yang ketiga adalah mengatur jumlah yang dieksploitasi. Nah, di sini berlakunya the law of diminishing marginal return khusus untuk SDA yang tidak dapat diperbarui. Nah, bagaimana dengan untuk SDA yang dapat diperbarui atau renewable resources? Di sini berbeda, tidak berlaku the law of diminishing marginal return. Bentuknya flat ya, di sini fixed, baik return maupun cost. Berapa lama pun sumber daya yang itu diambil, biaya maupun return yang diperoleh, yang diterima itu fix, tetap. Dia tidak meningkat maupun menurun. Biaya dan produksi dari tahun ke tahun relatif tetap fix. Usaha konservasi yang dapat dilakukan apa? Meskipun ini dapat diperbarui, tetap tetap ada usaha ya untuk melakukan konservasi. Pertama adalah menjaga titik balik, threshold point, atau titik cadang paling terendah yang harus disisakan dalam eksploitasi SDA. Yang kedua, mengurangi pemborosan baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Yang ketiga adalah memaksimalkan penerimaan bersih tertingginya. Nah, di sini juga dikenal adanya analisis benefit and cost ratio dalam konsep konservasi. Definisi dari cost benefit analysis atau CBA ini adalah menghitung manfaat yang akan diperoleh dan biaya dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan pemanfaatan SDA. Umumnya digunakan untuk mengukur dampak kebijakan maupun proyek dalam kesejahteraan sosial. Nah, ini karena kalian itu biasanya semester 6, mata kuliah project evaluation itu direkognisi ke magang biasanya dihilangkan padahal itu penting. Kalian perlu tahu apa sih mengevaluasi suatu proyek. Misalkan dampak dari pembangunan tol Demak ke Semarang Demak itu dari segi analisisnya dievaluasi biasanya evaluasi proyek dengan minimal lah pakai visi rasio, pakai NPV, net present value. Nah, hitungnya apakah lebih banyak benefit yang diperoleh, apakah lebih banyak cost yang diperoleh. Ini biasanya analisis ke dampak ekonomi sosial, biasanya pakai itu. Paling minimal visi rasio NPV. Digunakan untuk melihat analisis dampak kebijakan suatu proyek yang dalam kaitannya menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat. Kalau di dalam ekonomi ESDA ini nanti juga akan dikenalkan namanya valuasi ekonomi. Menilai, memonetasikan ya sumber daya yang kalian teliti di situ dengan metode valuasi ekonomi nanti. Terus indeks yang digunakan di sini bisa pakai NPV, net present value, angka yang diperoleh dari nilai biaya maupun manfaat. Apabila NPV-nya positif, maka artinya manfaat sosial yang diperoleh itu lebih banyak dibandingkan biaya sosial yang dikeluarkan. Tapi sebaliknya, kalau NPV-nya negatif, artinya mudorotnya itu lebih banyak dibandingkan keuntungannya. Jadi proyek itu lebih menyengsarakan masyarakat dibandingkan memberikan manfaat untuk masyarakatnya. Rumusnya seperti apa untuk present value? Sederhananya seperti ini ya. Present value seluruh cost yang dikeluarkan dan return yang diterima.
pada tahun awal usaha dimulai. Nah, di sini di bawah aja lihatnya ya, eh, present value bisa dihitung dari B itu benefit, C itu cost. Berapa sih benefit di tahun pertama dikurangi cost tahun pertama dibagi dengan 1 plus R. Nah, itu adalah tingkat bunganya, tingkat diskontonya. Dipangkatkan dengan jumlah tahunnya sampai N. Jadi ini dihitung tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, sampai tahun N sekarang dihitung apakah lebih besar atau apakah positif atau justru negatif. Apabila nilainya positif berarti itu proyek layak untuk dipertahankan, layak untuk bisa dimanfaatkan karena memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau negatif sebaliknya, proyek itu nggak layak untuk dipertahankan ke depan. Lebih baik ya udah kalau NPV-nya negatif dihilangin aja. Nah, ini hanya present value aja. Kalau hitungan NPV bisa dicek ya nanti hitung NPV itu seperti apa. Mungkin ini nanti coba dikeluarkan di soal-soal UTS gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, cukup itu aja. Kurang dari 15 menit, malah 10 menit.